pendek saja kepada Maulana Syekh Ahmad Zaini Dahlan misalnya. Jadi dulu banyak orang bertanya, kami dapat ijazah Buya di tarbiyah, tapi kami tidak tahu kama silsilah ke pai. Kita sebutkan, patanglah kita sebutkan di kelas 2 hari. Kini bagi yang baru hadir mungkin bisa untuk mengenang-enang. Karena kita di tarbiyah pasir, maka untuk menghormati sahibul madrasah, maka kita mulai dari sanad Allah yarham Syekh Haji Awis. Maulana Syekh Haji Awis mengambil dari ayahandanya Syekh Haji Husin. Karena di zaman itu setiap minggu orang mengaji ke Syekh Sulaiman Rasuli, makanya dapat sanad 2 dari ayahandanya dan dari guru ayahnya Syekh Sulaiman Rasuli. Syekh Sulaiman Rasuli akhazal ulum an masyayikh muta'addidah minhum, dari guru dan banyak, di antaranya ada yang dari dalam negeri, ada yang dari Mekah. Karena kini orang Aceh mengatakan di Mekah nak itu do, di Mekah nak itu do, kita pakai saja sanad Mekah. Di Mekah belum ambil kaji kepada banyak guru. Ada guru bernama Umar Bajunaid Al-Muammar, umurnya panjang, Umar Bajunaid. Ada guru kedua bernama Syekh Hasan Yamani dan anaknya ayahnya Syekh Said Yamani. Jadi Hasan bin Said Yamani pun menjadi gurunya dan ayahnya pun menjadi guru Syekh Sulaiman Rasuli. Beliau pun berguru kepada ulama kita yang tinggal di Jabal Abi Qubais bernama Syekh Maulana Mukhtar Ibn Atarid As-Sufi Al-Bughuri Al-Makki. Mukhtar Atarid namanya. Ahli falak, ahli tasawuf, ahli dalail. Jadi sanad dalail ko diambil dari beliau dari Syekh Mukhtar Ibn Atarid. Lah tahu sanad kitabnya gini. Jadi kalau dipakai di situ bisa disebut jalur Syekh Mukhtar Atarid. Ya. Ada jalur yang lain. Ya. Beliau punya guru namanya Syekh Muhammad Salim Babsin. Itu Al-Makki saja, itu Mekah saja. Dan yang paling fenomenal Maulana Syekh Ahmad Khatib Ibn Abdul Latif. Kampung beliau suka namanya dia Koto Tuhu, balong mengicap suaranya Al-Koto Tuwi. Tapi kalau orang India atau Tawi, Al-Bawkawi, orang India itu pede menyebutkan. Kita sebutlah Al-Koto Tuwi, mulia. Atau kalau ingin gampang Al-Binang Kabawi. Kini dipendek ada orang Al-Mang Kabawi atau Ming Kabawi, sama. Kini banyak keluarganya, zuriatnya sana. Syekh Ahmad Khatib Minang Kabawi itu berguru kepada orang yang dulu membawanya kemari, mengambilnya kemari. Jadi dulu tanah Agamko sering dikunjungi oleh ulama-ulama Mekah. Keluarga Syata bernama Syekh Utsman, ya, Utsman Syata, dibawanya ke Mekah. Berguru ke beliau, kemudian meninggal, berguru ke sahabatnya, saudaranya Abu Bakar Syata. Itulah pengarang kitab I'anatul Talibin. Berarti silsilah sanad I'anatul Talibin ada apa? Haji Awis, Syekh Husin, Syekh Sulaiman, Syekh Ahmad Khatib. Itu ditulis tuh ya. Al-Musannif. Boleh ditulis dalam kitab I'anahwa. Jadi nanti santri-santri awak yang kelas 7 dapat ijazah ke tangan atau yang alumni, ketika maja boleh menyebutkan sanad itu. Kirimkan Fatihah untuk mereka. Siap ya? Tidak usah malu-malu, anak pantas loh biar. Kalau tidak pantas mati gitu dulu. Ya, bila lo ke pantas. Beliau pun berguru kepada guru-guru yang lain, tapi dari jalur Abu Bakar Syata, kateh pengarang Mukhtasar Jiddan Said Ahmad Zaini Dahlan. Jadi Mukhtasar Jiddan itu Syekh Ahmad Khatib, Abu Bakar Syata dari Said Ahmad Zaini Dahlan.
dan semua mu'allafat beliau itu sudah masuk ke dalam ijazah, dan beliau mursyid. Jadi Said Ahmad Zaini Dahlan itu kabar gembiranya mursyid tarikat, beberapa tarikat. Pertama Khalwatiyah, yang kedua Syadziliyah, yang ketiga Alawiyah. S2-nya Tengku Mudo Khalis Buya Apriyako membahas makhtutat yang dipegang atau yang ditulis oleh ayah Buya Hamka, dan di situ ditemukan informasi penting. Kakek Buya Hamka, Syekh Amrullah, mengambil tarikat Khalwatiyah dan Alawiyah dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Tuh, itu bayang lewat kaum mudo kironya mursyid. Jadi ayah Buya Hamka itu mursyid sebenarnya, cuma disuruhnya. Ya. Said Ahmad Zaini Dahlan itu mengijazahkan Bakri Sata dan mengijazahkan Ahmad Khatib bin Angkabawi. Jadi Ahmad Khatib ke orang tarekat atau orang Wahabi? Orang Ahlus Sunnah atau orang Salafi? Ahlus Sunnah. Jadi jangan dinisbatkan lagi Ahmad Khatib kepada Wahabi. Khianat namanya. Kita bisa buktikan dengan kitab, kita bisa bukti dengan sanad. Pengkhianatan ilmiah tuh kini berbahaya. Jadi orang tuh berbohong atas nama imam tuh biasa. Tapi apa berhusnuzon? Barangkali bukan berbohong, siapa tahu cuma tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Said Ahmad Zaini Dahlan berguru kepada Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, mursyid Khalwatiyah juga. Beliau bermimpi, apa mimpinya? Datanglah ke Mekah, di situ ada orang penting untuk rohanimu. Padahal lah mursyid. Datanglah ke Mekah, ketemu Said Ahmad Zaini Dahlan, itulah orangnya. Akhirnya orang tu saling ambil kaji. Saling ambil kaji, dan bahasa Arabnya mudabbaj. Di saat itu Syekh Ahmad Khatib masih hidup. Ahmad Khatib pun mengambil ijazah kepada Utsman bin Hasan Ad-Dimyati. Maka itu jalur pendeknya. Utsman bin Hasan mengambil kaji dari Syekhul Azhar, Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi, pengarang Syarah Al-Hikam yang kita pakai di hasyiah itu. Dengan ini wabihada ajaztu al-hadirin wal-hadirat. Ambo dengan rendah hati, meskipun tidak berhak, tidak mustahik, tidak ahli dalam itu, tapi karena keadaan sudah darurat mengambil berkah dari masyaikh, ambo ijazahkan yang hadir. Silakan diijazahkan nanti kepada kawan-kawan dan murid dengan sanad yang bersambung tadi kepada para imam, dan kitab yang sudah kita tulis, Risalatul Riwayah fi sanadi fi asanidit tarbiyah, dan semua sanad-sanad yang kita punya. Qulu qabilna. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina. Nanti kalau Bapak Ibu di pesantren mengajar, ada nanti haflah bayat, bukan bayat ijazah, silakan rujuk ke risalah ketek betul, nanti lihat di situ silsilahnya. Kalau langsung ke Syekh Sulaiman, sebutkan saya ngambil akhostu an Syekh Sulaiman. Kalau ngambil dari Syekh Haji Awis, sebutkan aku ngambil dari Haji Awis. Kalau ngambil dari Syekh Husin, sebutkan. Tapi kalau tidak ada di situ nama beliau, berarti baru sebutkan nama Allah. Gitu. Jadi nama Allah itu darurat saja belakangan. Ar-Razi dari Abuya itu Syekh Fulan, baru dari Syekh Sulaiman Rasuli. Atau pakai sanad yang lain dari jalur Syekh Yasin atau jalur Syekh yang lain, baru dipakai. Jadi utamakan dulu sanad yang dari, ya, kira-kira begitu, supaya tidak masuk sanadnya kepada sanad munqati atau mudallis. Ya, munqati terputus, mudallis terputus tapi tersembunyi. Baik, kira-kira itu Bapak Ibu yang makan Allah, hidupkan sanad kaji, sanad ijazah, sanad fikrah, sanad ruhani. Maka sanad-sanad tadi itu insya Allah lah ada sadanya di kitab sanad dalail. Termasuk Yasin itu lah ada sebenarnya di kitab Syawarib. Silakan diamalkan, semoga kita tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.